Shalom Alaikum. Mengapa begitu sulit rasanya bagi umat Kristen untuk memahami konsep Tritunggal itu? Dari dulu sampai sekarang belum usai juga perdebatan tentang itu. Sampai-sampai ada denominasi Kristen yang tidak percaya Tritunggal. Contohnya Mormon, Saksi Jehovah, dan termasuk kaum Unitarian. Menurut mereka, Yesus hanya seorang nabi dan hamba Tuhan. Aneh bukan? Dan saya menemukan video ini. Kata orang namanya Franz Donald. Mari kita dengarkan. Kristen yang Alkitabiah tidak beriman kepada Allah Trinitas. Kristen yang Alkitabiah percaya kata-kata Yesus Kristus dan juga ajaran para rasul, bahwa Allah itu yang benar adalah satu, tunggal, bukan tritunggal. Esa, bukan triesa. Ya, jadi Allahnya Kristen yang sejati itu bukan Yesus Kristus, juga bukan Allah Roh Kudus, tetapi Allahnya Kristen yang sejati adalah Allah Bapa. Ya, Dr. Cahyadi Nugroho MA. Ya, saya berbincang-bincang dengan beliau sekitar 3 jam pada saat itu di Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan itu Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia itu mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Saudara-saudariku, kemudian ada juga pada tahun 2007 saya pernah menghadiri satu seminar besar di kota Semarang. Seminar besar yang dihadiri oleh ratusan orang pada tanggal 28 April tahun 2007. Ya, di Alam Indah Resto di Semarang pada jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Di situ dihadirkan ada beberapa narasumber. 3 diantaranya adalah Romo Tom Jacobs SJ, guru besar ahli dogma lulusan Roma. Nah, Romo Tom pada saat itu menekankan dengan jelas bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ya. Romo Tom adalah seorang Katolik. Katolik yang beriman bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah jalan menuju Bapa. Jadi Allahnya Romo Tom adalah bukan Yesus Kristus, tetapi Bapa. Sangat tegas Romo Tom berulang kali menegaskan bahwa rumusan konsili-konsili gereja itu tidak Alkitabiah. Kemudian ada juga pembicara kedua, Romo Bono, atau yang lebih dikenal dengan Profesor Dr. Bana Wiratmo, akrab disapa sebagai Romo Bono, juga mengatakan hal yang sama, bahwa rumusan 100% Allah, 100% manusia kepada Yesus Kristus itu bukan ajaran kitab suci. Kemudian pembicara ketiga juga mengatakan, pembicara ketiga adalah Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL. Ya, jadi Pak Hortensius Florimon Mandaru ini menjabat pada saat itu tahun 2007, menjabat sebagai Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Dia juga tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu di depan ratusan orang, disaksikan ratusan orang. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sama persis seperti yang disampaikan oleh Romo Tom, juga disampaikan oleh Profesor Dr. Bono Wiratmo, bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang disampaikan di dalam Alkitab adalah Bapa, tunggal. Ya, kemudian saudara-saudariku, selain mereka, ya mereka tuh tokoh-tokoh Katolik yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi mereka lebih memilih percaya kepada kitab suci. Itulah Kristen-Kristen yang Alkitabiah. Percaya apa kata Alkitab, bukan apa kata dogma. Kemudian ada juga teman saya, evangelis Maulana Malik. Ya, Maulana Malik ini di Solo dia. Dia juga bukan gereja yang percaya kepada Trinitas. Ya. Saya lupa nama gerejanya apa. Kemudian juga ada teman saya Tirto Sujoko. Ini adalah gembala sidang satu gereja di Pasuruan.
di daerah Sukorejo ya. Tirto Sujoko, itu nama gerejanya Jemaat Allah Global Indonesia. Juga gereja ini tidak menganut Trinitas ya. Kemudian kalau saudara-saudari buka di YouTube ya, ketik nama Wilmore Tambunan, WILLMORE Tambunan. Saudara bisa melihat di situ ada YouTube-nya Pak Wilmore Tambunan. Bapak Wilmore Tambunan ini adalah pengajar di Advent ya, dari gereja Advent. Dia tegas di salah satu YouTube-nya mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran yang dipakai oleh setan. Wah. Bagaimana menurut Anda videonya? Pertama-tama, mari kita lihat definisi Tritunggal pada Kamus Merriam-Webster. Di sini dikatakan sebagai the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead. Dalam bahasa Indonesia, keesaan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Ya, Elohim adalah tiga pribadi yang terdiri atas Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kesalahan manusia dalam mengerti Tritunggal ini adalah ketika manusia mencoba mengerti pribadi Tuhan yang sangat agung melewati akal manusia, sehingga menurut akal manusia Tritunggal bermakna bahwa umat Kristen mempunyai tiga Tuhan. Seakan-akan Tritunggal itu seperti menjumlahkan 3 buah pulpen, di mana 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan? Mereka menebak-nebak Tritunggal dengan akal mereka sendiri tanpa membaca firman Tuhan. Sumber kebenaran Kristen adalah firman Tuhan, bukan ocehan manusia lainnya. Baiklah, sekarang langsung saja kita jawab opini, pendapat, argumentasi dari saudara Franz. Yang pertama, Kristen yang sejati tidak beriman kepada Trinitas. Buka Alkitabmu pada buku Matius 28 ayat 19 King James Version. Karena itu, pergilah kamu dan ajarkanlah semua bangsa. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan dari Anak dan dari Roh Kudus. Apa perlu saya jelaskan ayat ini? Saudara pernah melihat anak dibaptiskan? Nah, coba ingat apa kalimat yang diucapkan pendeta tersebut. Yang kedua, Dr. Cahyadi Nugroho MA, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Trinitas bukan ajaran Alkitab. Sumber kebenaran Kristen bukanlah dari ocehan manusia, melainkan dari Bible, sola scriptura. Yang ketiga, Romo Tom mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Buka Alkitabmu pada buku 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Apa ini? Apakah ini bukan ayat Alkitab? Tidak perlu membaca manuskrip di museum-museum. Kita biarkan saja Alkitab itu bicara tentang dirinya. Yang keempat, Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Baca 1 Yohanes 4 ayat 2-5. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Yang kelima, trinitas ajaran yang dipakai setan. Menjawab ini, saya berikan 6 ayat Alkitab sebagai sanggahan. Yang pertama, Galatia 4 ayat 6 King James. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah mengutus roh dari anaknya ke dalam hati kamu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan, Elohim mengutus roh dari anaknya. Yang kedua, Matius 3 ayat 16-17 King James. Dan Yesus ketika dia dibaptis segera naik keluar dari dalam air. Dan lihat, langit dibuka baginya, dan dia melihat roh Elohim turun seperti burung merpati hinggap di atasnya. Dan lihat, ada suara dari sorga berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, Bapa yang berbicara, Kristus yang sedang dibaptis, dan Roh Kudus yang turun menyerupai merpati. 3. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 26 King James. Tapi jika penghibur yang akan kuutus kepadamu dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur atau Roh Kudus 1. Kuutus, ku berarti Yesus 2. Dan Bapa 3. Yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Elohim atau Bapa 1, Roh atau Roh Kudus 2, Yesus Kristus 3. Yang kelima, Efesus 2 ayat 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang beberapa waktu yang lalu, yang dulu jauh telah dibuat menjadi dekat oleh darah Kristus. Bagian yang pertama yaitu Yesus. Kita lanjutkan membaca ayat 18. Sebab melalui dia, yaitu Yesus, kita kedua pihak memperoleh jalan masuk oleh satu roh. Roh di sini maksudnya adalah Roh Kudus kepada Bapa. Jadi kita melihat 3 pribadi dari ayat Efesus ini, yaitu Kristus, Roh, dan Bapa. Yang keenam, Lukas 11 ayat 13 King James. Jadi jika kamu yang jahat, di sini Yesus Kristus yang berkata, tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih banyak lagi Bapa Sorgawimu akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas di sini kita melihat 3 pribadi. Kristus yang berbicara, Bapa Sorgawi, dan Roh Kudus. Makanya kalau membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong dan ambil ayat yang kamu suka. Jangan pula berguru kepada orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah hamba perutnya. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup, maka biarkan dia berbicara sendiri. Tuhan orang Kristen hanya satu, bukan 2, 5, 10, 100, 1000, sejuta, atau 1 miliar. Satu yang terdiri dari 3 pribadi, yakni Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Bahwa ada satu Tuhan yang terdiri dari tiga pribadi. Itulah Tritunggal. Saya ulangi, satu Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi. Jadi, apakah Tritunggal itu Alkitabiah? Jawabannya adalah ya.
Alkitab sangat jelas tentang itu dan kita baru saja membuktikannya. Amin saudaraku. Masih dari tempat yang sama, bangku kelas 7 SMP. Mari terus dalam Kristus. Haleluya.